it hasn't been your day, we need you most when you're here, but I'll be there for. Gerakan Non-Blok atau Non-Aligned Movement adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Pada awalnya, Gerakan Non-Blok atau GNB merupakan himpunan negara-negara yang baru merdeka atau negara berkembang yang tidak memihak kepada salah satu blok era Perang Dingin. Negara-negara yang digolongkan baru merdeka meliputi semua negara yang terbebas dari penjajahan seiring dengan berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Berakhirnya Perang Dunia II memprakarsai lahirnya GNB pasca Perang Dunia II. Amerika Serikat dan Uni Soviet berebut pengaruh di dunia. Amerika Serikat bersama negara-negara barat seperti Eropa, Amerika, dan Australia yang berhaluan kapitalis liberal disebut Blok Barat. Sedangkan Uni Soviet bersama negara-negara komunis di Eropa Timur dan Asia disebut Blok Timur. Era Perang Dingin kemudian berakhir akibat terjadinya revolusi demokratis di Eropa Timur pada sekitar tahun 1980 dan puncaknya ketika Uni Soviet pecah pada tahun 1991. Situasi Perang Dingin pada saat itu melahirkan kesadaran negara-negara yang baru merdeka untuk tidak terseret ke dalam arus persaingan militer dan kekuatan pertahanan. Negara-negara baru memusatkan perhatian pada usaha-usaha pembangunan sosial dan ekonomi setelah terlepas dari penjajahan. Gerakan Non-Blok lahir pada masa Perang Dingin ketika dunia terpecah menjadi dua blok besar. Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Kedua blok ini sering bersaing dalam bidang politik, ekonomi, militer, bahkan ideologi, sehingga menimbulkan ketegangan internasional. Banyak negara yang baru merdeka pada saat itu, terutama di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Negara-negara ini tidak ingin terjebak dalam persaingan antara dua blok besar tersebut. Mereka ingin kebebasan untuk menentukan sikap politik luar negeri sendiri tanpa harus memihak salah satu kubu. Indonesia bersama India, Mesir, Yugoslavia, dan Ghana menjadi pelopor berdirinya Gerakan Non-Blok. Semangat yang dibawa adalah menjaga kedaulatan, memperjuangkan perdamaian dunia, serta mempercepat pembangunan di negara-negara berkembang. Konferensi pertama GNB diadakan di Beograd, Yugoslavia tahun 1961 dengan Presiden Soekarno sebagai salah satu tokoh penting. Sejak saat itu, Gerakan Non-Blok menjadi wadah bagi negara-negara yang memilih untuk tidak ikut dalam pertarungan politik dan militer antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Gerakan Non-Blok adalah sebuah organisasi internasional yang berisi lebih dari 100 negara yang tidak ingin berpihak atau beraliansi kepada kekuatan besar manapun, seperti Blok Barat ataupun Blok Timur saat Perang Dingin. Gerakan Non-Blok juga menolak perlakuan seperti imperialisme, kolonialisme, dan segala bentuk dominasi oleh negara yang lebih kuat terhadap negara yang lebih kecil. Tujuan utama dari adanya Gerakan Non-Blok atau GNB ini adalah untuk mendukung hak untuk bisa menentukan nasib sendiri, kedaulatan, kemerdekaan nasional, dan juga integritas nasional dari negara-negara anggota. Selain itu, tujuan utama dari GNB ini adalah sebagai berikut. Yang kesatu, menentang adanya apartheid. Yang kedua, tidak memiliki fakta militer multilateral. Yang ketiga, berjuang untuk menentang semua bentuk dan manifestasi para imperialisme.
Yang keempat, memperjuangkan dan menentang kolonialisme, pendudukan, rasisme, neokolonialisme, dan dominasi dari asing. Yang kelima, pelucutan senjata. Yang keenam, tidak akan mencampuri urusan dalam negeri dari negara lain dan hidup berdampingan dengan damai. Yang ketujuh, menolak, menggunakan, atau mengancam kekuatan dalam hubungan internasional. Yang kedelapan, membangun ekonomi sosial dan restrukturisasi sistem perekonomian secara internasional. Yang kesembilan, melakukan kerjasama internasional sesuai dengan persamaan hak. Yang kesepuluh, mengembangkan solidaritas antar negara berkembang untuk mencapai kemakmuran, kebersamaan, dan kemerdekaan. Berikut tokoh pendiri gerakan non-blok. Yang pertama itu ada Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India. Lalu yang kedua ada Kwame Nkrumah, yaitu Presiden Ghana. Lalu yang ketiga ada Gamal Abdel Nasser, Presiden Mesir. Keempat ada Soekarno, Presiden Indonesia. Lalu yang kelima ada Josip Broz Tito, yaitu Presiden Yugoslavia. Kata non-blok diperkenalkan pertama kali oleh Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dalam pidatonya tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Dalam pidato itu, Jawaharlal Nehru menjelaskan 5 pilar yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut dengan Panchshil atau 5 pengendali. Prinsip ini kemudian digunakan sebagai basis dari gerakan non-blok. 5 prinsip tersebut adalah: yang pertama, saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan. Kedua, perjanjian non-agresi. Ketiga, tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain. Keempat, kesetaraan dan keuntungan bersama. Dan yang kelima, menjaga perdamaian. Sebagai negara pelopor pembentuk gerakan non-blok, apa peran Indonesia dalam gerakan non-blok? Indonesia dapat dikatakan memiliki peran yang cukup penting dalam proses terciptanya gerakan non-blok serta aktivitas dari gerakan tersebut. Mulai dari langkah Indonesia sebagai negara yang baru merdeka, serta keinginan Indonesia untuk meredakan ketegangan dunia karena hadirnya Perang Dingin, hingga upaya Indonesia dalam melakukan pemeliharaan perdamaian internasional. Selain sebagai salah satu gerakan pelopor serta pendiri GNB, Indonesia pun memiliki peran yang cukup besar dan penting dalam gerakan tersebut. Di antaranya, peran Indonesia dalam gerakan non-blok beberapanya sebagai berikut. Pertama, Indonesia sebagai pelopor GNB, Presiden Soekarno pun memiliki peran sebagai tokoh dari pendiri GNB bersama dengan tokoh-tokoh dunia lainnya. Yang kedua,
tuan rumah dari KAA atau Konferensi Asia Afrika, serta KTT, Konferensi Tingkat Tinggi. Yang ketiga, Indonesia sebagai negara pemimpin. Yang keempat, Indonesia berperan dalam meredakan konflik internasional. Dampak gerakan non-blok bagi Indonesia. Yang ke-1, membantu mengatasi ketergantungan terhadap blok-blok berkekuatan besar. Dalam hal ini, gerakan non-blok mendorong agar setiap negara, termasuk Indonesia, untuk membangun perekonomian yang kuat serta politik. Yang kedua, diplomasi multilateral atau sebagai sarana untuk mengatasi konflik sekaligus membangun hubungan positif antar negara. Yang ketiga, memberikan platform untuk bersatu demi menjaga kemerdekaan negara. Yang keempat, mendorong keterlibatan atau memberikan peran positif dalam organisasi penting seperti PBB. Yang kelima, membantu menyelesaikan konflik regional. Dalam hal ini, negara-negara kecil pun turut menjadi penggerak perdamaian serta mediator. Sekian